Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Kembali lagi bersama Ibu Indah untuk belajar bahasa Indonesia. Pagi hari ini kita akan belajar bab 4, yaitu menyibak ilmu dalam laporan hasil observasi. Bagian A dan bagian B sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya, maka kita akan lanjut ke bagian C, yaitu menelaah struktur dan bahasa teks hasil observasi. Kita mulai dari nomor yang pertama, yaitu menguraikan struktur teks hasil observasi. Di sini ada kata pantai ya. Pantai itu merupakan judul dari teks laporan hasil observasi. Yang sebelumnya kalian sudah diajarkan tentang hutan bakau, kemudian kunang-kunang dan juga manggis ya. Kalau kunang-kunang kalian sudah mulai membuat teks hasil observasinya sendiri ya, meskipun diberikan contoh terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke struktur teks hasil observasi. Struktur yang pertama adalah apa? Judul dan juga definisi umum ya. Judul itu wajib ya, dimanapun teksnya, apapun teksnya, tidak perlu disebutkan di dalam bagian struktur, sudah pasti ada ya judul pantai gitu. Kemudian struktur yang pertama kali adalah definisi umum atau gambaran umum. Di sini dijelaskan pengetahuan pantai, pengetahuan judulnya secara umum, di mana orang-orang memang banyak yang tahu gitu ya. Ini di sini tulisannya gini, pantai adalah batas antara daratan dengan laut. Iya. Kemudian batas ini merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 meter garis isabet 200 meter. Jadi sifat-sifat pantai sama dengan daratan. Menurut bentuknya ada 4 macam pantai, yaitu pantai landai, pantai curam, pantai bertebing, dan pantai karang ya. Ini masih umum gambarannya. Masuk ke deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini boleh kalian bagi-bagi menjadi beberapa bagian ya. Di sini ada 2. Yang pertama dari jenis pantai dari berbagai dasar klasifikasi. Artinya dalam kotak tersebut pantainya akan disebutkan beberapa jenisnya ya. Berarti deskripsi bagian yang pertama adalah jenis pantai. Kemudian deskripsi bagian yang kedua adalah manfaat pantai, di mana isinya ya tentang manfaatnya. Kalau yang bagian pertama tadi tentang jenis pantainya, berarti berarti yang deskripsi bagian keduanya adalah manfaat pantai. Nah, ini jadi berapa bagian struktur? Sudah ada 3 ya. Struktur yang pertama tadi definisi umum, struktur yang kedua tadi deskripsi bagian, tapi dia punya 2 bagian. Jadi yang pertama deskripsi bagiannya ada jenisnya ya. Kemudian di sini jenis pantai, kemudian deskripsi bagian yang kedua ada manfaat pantai. Jadi sudah ada 3 ya. 1, 2, 3. Bu, aku mau 5, 4 boleh. Tapi yang terpenting adalah strukturnya hanya ini. Definisi umum, deskripsi bagian, dan juga simpulan. Nah, yang terakhir adalah simpulan. Simpulan atau ringkasan merupakan rangkuman di mana ketika kamu sudah baca ini, berarti sudah memahami definisi umum dan juga deskripsi bagian ya. Ringkasannya ada: pantai terdiri atas beberapa jenis komponen biotik dan abiotik. Pantai mengandung banyak manfaat selain indah. Pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan nutrisi. Oke, untuk di sini sudah ya, cukup ya. Nah, ini boleh kamu catat nih, struktur teks laporan hasil observasi. Di sini ada pernyataan umum yang tadi, kemudian ada deskripsi bagian, ada deskripsi bagian lagi ya. Jadi yang pertama ini tadi jenisnya, yang kedua ini tadi manfaatnya, kemudian simpulan ya. Nah, di sini boleh kamu baca nih A, B, C ya. Ini kamu baca dan ditulis ya, halaman 141. Oke, kita lanjut ke bagian 2 ya, yaitu menentukan struktur teks hasil observasi. Bisa dilihat di sini ada judulnya kucing ya, di atas gambar ya, gambarnya gambar kucing. Nah, yang pertama kita lihat adalah paragraf pertama. Kita di sini mencari strukturnya. Nih kita tentu ini paragraf 1 bagiannya apa, kedua apa ya. Kita lihat kucing merupakan paragraf 1 dulu. Kucing merupakan binatang peliharaan yang paling populer. Nah, ada kata merupakan di sana. Sama kayak tadi adalah gitu kan. Kucing merupakan
hewan dari kelas mamalia. Berdasarkan makanannya, kucing termasuk binatang karnivora karena pemakan daging. Nah, di sini pembaca diajak untuk mengetahui kucing secara umum, di mana dikasih tahu nih kucing itu peliharaan loh. Kemudian dikasih tahu juga dia itu kelasnya mamalia loh gitu kan. Kita diajak untuk berpikir secara umum dulu sebelum kita mengobservasi si kucing atau melakukan percobaan kepada si kucing. Nah, bagian pertama, paragraf pertama disebut juga dengan apa? Ada yang tahu? Bagian pertama disebut juga dengan definisi umum ya. Sekarang kita ke bagian 2. Ke paragraf yang kedua, kucing dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Nah, udah tahu dong, berarti ini struktur yang kedua tadi adalah deskripsi bagian. Nah, di sini dijelaskan menjadi beberapa jenis. Berarti bagian pertama mengutarakan atau menjelaskan tentang jenis-jenis kucing ya. Berdasarkan asalnya dikenal adanya kucing kampung Indonesia, kucing Anggora, kucing Persia, dan kucing hutan. Kucing berdasarkan garis keturunan ada 2 kelompok. Nah, berarti tadi ada daerah asalnya. Nah, kalau yang ini ada berdasarkan garis keturunan dan garis keturunan ya, yaitu ada 2, ada kucing galur murni dan keturunan campuran. Tercatat secara resmi sebagai kucing terah atau galur murni pure breed seperti Persia, Siamese, dan Sphinx. Kucing seperti ini biasanya dibiarkan di tempat pemeliharaan hewan resmi. Jumlah kucing ras hanyalah 1% dari seluruh kucing di dunia. Sisanya adalah kucing dengan keturunan campuran seperti kucing liar atau kucing kampung. Jelas ya, yang paragraf ini, paragraf kedua adalah deskripsi bagian tentang jenis kucing. Kemudian yang ketiga, kucing memiliki mata yang cukup unik. Nah, ini udah mulai deskripsi bagiannya sudah mulai ke ciri fisik. Ciri fisiknya apa nih? Oh, kucing itu memiliki mata yang cukup unik. Kenapa dibilang unik? Kucingnya memiliki mata atau penglihatan yang tajam yang berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Kucing dapat melihat dalam cahaya yang amat terang. Kucing memiliki selaput pelangi atau iris membentuk celah pada mata yang akan menyempit jika terkena cahaya yang amat terang. Seperti kebanyakan predator, berarti dia juga salah satu predator ya. Kedua mata kucing menghadap ke depan, menghasilkan persepsi jarak dan mengurangi besarnya bidang pandang. Mata kucing memiliki persepsi yang lemah ya. Di sini berarti sudah mulai masuk ke ciri fisik tapi masih ke bagian mata saja ya. Ini deskripsi bagian yang kedua adalah ciri fisik. Bagian yang pertama adalah tadi jenis kucing. Kemudian yuk kita lihat lagi ke paragraf ketiga. Ciri fisik kucing yang lain, berarti ini masih ciri fisik nih. Tapi kalau yang tadi mata, kalau yang ini adalah ciri fisik kucing yang lain adalah memiliki kumis. Kumis itu disebut juga dengan misai. Kucing memiliki misai yang berfungsi untuk menentukan arah saat berjalan di ruang yang gelap. Wah, percobaan yang bagus ya. Ternyata dia sudah mulai tahu nih fungsi dari si kumis kucing itu. Boleh juga kamu bilang ini adalah deskripsi bagian untuk fungsi kumis ya, bolehlah. Menentukan arah, tapi kita lihat lagi ya apakah dia benar-benar mengutarakan fungsi kumisnya sampai akhir paragraf. Untuk itu kita lihat ya, baca lagi dari paragraf 3. Ciri fisik kucing yang lain adalah memiliki kumis atau misai. Kucing memiliki misai yang berfungsi untuk menentukan arah saat berjalan di ruang yang gelap maupun di tengah kegelapan malam. Misai dapat mendeteksi perubahan angin yang amat kecil. Kumis ini juga dapat digunakan oleh kucing untuk menentukan apakah badannya dapat melewati ruangan yang sempit seperti pipa, karena jarak antara kedua ujung kumis kucing hampir sama dengan lebar tubuhnya ya. Selain kumis, ciri khusus lain terdapat pada kaki dan telinga kucing. Kucing memiliki bantalan halus di telapak kakinya. Bantalan ini berfungsi untuk memperkecil suara langkah kakinya. Ini udah mulai ke kaki ya. Jadi ini masih termasuk ciri fisik aja kayaknya ya. Bantalan ini berfungsi untuk memperkecil suara langkah kakinya dalam berjalan sehingga musuh atau mangsanya tidak mendengar atau mengetahui kedatangan kucing. Wah, hebat. Sebagai anggota mamalia, kucing memiliki 3 tulang kuping yang berukuran kecil dan dikenal dengan nama ossicles. Ossicles. Ternyata di pelajaran bahasa Indonesia kita juga harus bisa membaca bacaan asing ya, tulisan asing. Jadi kita perlu untuk mempelajari bahasa Inggris juga. Dengan tulang ini, kucing dapat mendeteksi suara-suara yang sangat halus. Alat keseimbangan pada telinga berfungsi untuk mengatur keseimbangan pendengarannya, sehingga jika kucing jatuh tetap dalam keadaan berdiri. Seperti halnya hewan yang telah mengalami penjinakan. Ini udah masuk ke paragraf terakhir ya, paragraf terakhir.
Berarti ini sudah mulai kesimpulannya. Mulai dari atas tadi definisi umumnya si kucing, kemudian udah dijelasin deskripsi jenisnya, deskripsi ciri fisiknya. Sekarang kita ke kesimpulan yang terakhir ya. Seperti halnya hewan yang telah mengalami penjinakan, kucing hidup dalam hubungan mutualistik dengan manusia. Karena keuntungan yang diperoleh dari adanya kucing, manusia membiarkan kucing liar berkeliaran di pemukiman. Kucing banyak dimanfaatkan manusia untuk menangkap tikus-tikus. Nah, itu tadi kamu boleh mengisi di sini nih, ada struktur, paragraf bernomor dan alasan ya. Struktur yang pertama adalah definisi umum. Paragraf yang mana? Paragraf yang pertama. Alasannya apa? Karena merupakan penjabaran atau definisi umum tentang gambaran umum tentang kucing ya. Jadi pandangan umum atau gambaran umum tentang si kucing. Alasannya itu ya, atau boleh kamu tambahkan ada pada kalimat pertama yang menerangkan kucing merupakan titik. Nah, kamu cari sendiri ya. Kemudian yang struktur yang bagian kedua adalah deskripsi bagian apa? Tadi udah dikasih tahu. Paragrafnya nomor berapa? Paragraf nomor 2 ya. Alasannya apa? Merupakan deskripsi bagian tentang jenis ya, tentang jenis kucing. Itu alasannya dapat dilihat pada kalimat pertamanya. Kucing dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Berarti jelas ya bahwa itu adalah jenis kucing. Deskripsi bagian keduanya ada di paragraf nomor berapa? Ada 1, 2, 3. Nah, di paragraf nomor ketiga ada kucing memiliki mata yang cukup unik. Mata merupakan fisik. Jadi alasannya dalam kalimat yang pertama sudah jelas menerangkan bahwa bagian ini merupakan deskripsi bagian ciri fisik. Nah, yang keempat ya, struktur yang keempat tapi deskripsi bagian yang ketiga. Nih, yaitu ini tadi paragraf 1 udah, paragraf 2 udah, paragraf 3 udah. Kita ke paragraf 4. Ciri fisik kucing lain adalah memiliki kumis. Karena di sini udah disebutkan ciri fisik, maka di sini pun ikut ya. Alasannya adalah pada kalimat yang pertama terdapat kata ciri fisik kucing yang lain adalah memiliki kumis. Maka deskripsi bagian pada paragraf ini disebut juga bagian ciri fisik ya. Atau kamu boleh nambahin lagi ke terakhir ya. Penutupnya mana? Ada di paragraf nomor keberapa? Nomor 5 yang ini ya. Alasannya apa? Karena dia sudah menghubungkan ya. Seperti halnya hewan yang mengalami penjinakan, kucing hidup dalam hubungan. Nah, di sini dalam hubungan mutualistik dengan manusia. Nah, berarti karena keuntungan yang diperoleh dari adanya kucing. Nah, di sini berarti dijelaskan bahwa ini sudah mulai kesimpulan antara pengertian si kucingnya sendiri, keberadaannya, ciri fisiknya, sampai kepada manfaat keberadaannya untuk manusia ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3 yaitu membandingkan teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi. Ini nggak usah dibahas ya. Ini kita lanjut aja. Boleh sih dibahas, kita bahas sedikit ya. Kedua teks di atas memiliki persamaan tetapi juga memiliki perbedaan. Apa perbedaannya? Objek yang dibahas teks pertama adalah kucing secara umum, sedangkan teks yang kedua kucing khusus yang bernama Piko. Nah, dari situ sudah kelihatan ya bahwasanya kalau teks laporan hasil observasi itu mengandung pemahaman yang umum yang semua orang tuh paham. Kucingnya yang mana nih? Itu loh, semua kucing pokoknya merupakan hewan jinak gitu misalnya. Oh, berarti semua kucing adalah hewan jinak. Lalu kalau yang teks yang kedua, kucingnya tuh khusus apa sih yang sering bermain-main itu siapa? Oh, itu loh kucing khusus yang namanya Piko. Cuman dia aja. Kucing yang lain enggak. Nah, itu bedanya ya. Cukup sampai di situ saja. Kemudian kita lanjut ke nomor 4 ya. Menelaah bahasa pada teks laporan hasil observasi. Di sini kamu bisa catat aja untuk kotak infonya. Pola pengembangan isi laporan tergantung apa yang diobservasikan. Di bawah ini contoh-contoh pengembangan isi dalam teks laporan hasil observasi. Contoh yang pertama ada definisi pantai, uraian jenis pantai dan berbagai segi, manfaat pantai ya, habitatnya. Oh, salah nih. Oke, kita yang keempat ya. Keempat yaitu menelaah
Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu menelaah bahasa pada teks laporan hasil observasi. Bagian A, ada mendaftar istilah pada teks hasil observasi. Nah, di sini tulislah semua istilah yang ada pada teks, galilah dari berbagai sumber makna istilah tersebut. Nah, ini ada sedikit cuplikan teks nih. Dari istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep. Nah, ini nih boleh kamu catat ya yang di kotak ini ya. Nah, setelah kamu catat, perlu kamu tahu, kamu perlu banyak sekali kosakata di dalam perbendaharaan kata-kata. Misalnya delta nih, kamu tulis nih, delta itu apa sih? Erosi itu apa sih? Ekosistem itu apa sih? Galur murni itu apa? Habitat itu apa? Nah, ini yang perlu kamu pahami ya. Ini istilah-istilah biologi itu banyak ya, ada abiotik, amputasi. Nah, ini itu perlu kamu cari sendiri saja ya dari berbagai ilmu ya. Jadi kalau mau membuat teks hasil observasi, kamu harus ngelis dulu istilah-istilah yang sulit biar kamu paham gitu ya. Sebelum kamu melakukan observasi, kamu sudah paham arti dari istilah-istilah yang belum pernah kamu dengar ya. Nah, kemudian kita ke bagian B-nya mana ya? A-nya udah. Oh, ini dia. Bagian B, menelaah untuk melengkapi teks laporan hasil observasi, bacalah paparan berikut. Nah, ini menelaah untuk melengkapi teks laporan hasil observasi. Jadi kamu di sini tujuannya adalah bagaimana kamu bisa mengisi kelengkapan teks laporan hasil observasi ya. Ini hanya sudah dicontohkan ya, hanya dibaca saja. Contoh yang pertama ada definisi pantai, tadi udah ya, uraian jenis pantai dari berbagai segi manfaat pantai, yaitu itu sudah menjadi cukup ya, sudah menjadi cukup untuk bekal kamu untuk mengisi titik-titik ini nih. Nah, kamu bakalannya bisa nih ngisi ini. Kenapa? Kan udah tahu nih, bagian yang pertama terumbu karang adalah, oh berarti ini definisi. Kemudian yang kedua adalah bentuk sederhananya karang terdiri atas satu, oh ini berarti deskripsi bagian. Nah, ini yang ketiganya apa nih? Terumbu karang mengandung berbagai manfaat. Oh, ini berarti manfaatnya. Berarti untuk yang selanjutnya kamu tinggal cari di Google boleh, pokoknya di buku kamu juga boleh ya. Cari tanya-tanya teman juga boleh, kamu observasi sendiri boleh. Apa aja sih manfaat terumbu karang nih, kamu boleh tulis di sini ya. Nah, yang terakhir ini juga sama, ini kelompok berdasarkan tempat tumbuh. Nah, kamu bisa cek atau cari sendiri, nih terumbu karang kalau tumbuhnya di sini bagaimana hasilnya, kalau tumbuhnya di sana bagaimana hasilnya. Lalu kamu simpulkan sendiri terumbu karangnya seperti apa ya. Oke, bagian yang D, menelaah dan memperbaiki kepaduan paragraf ya. Nah, ini harus ada yang namanya keseimbangan ya, yang namanya proporsional, cocok gitu. Yang pertama nih ngomongin lebah memiliki ciri fisik, kemudian yang kedua lebah memiliki perilaku yang khas gitu kan. Jadi di sini ada kesinambungan ya. Jadi ngomongin lebah aja, jangan ini abis ngomongin ciri fisik kemudian tiba-tiba ngomongin lebah saat berpesta tuh seperti apa, atau budidaya lebah, nggak nyambung gitu ya. Nah, itu sudah diajarkan sebenarnya ya, tadi ya sudah mulai masuk untuk kepaduan paragrafnya. Kemudian yang E, menyunting kalimat yang mengungkapkan klasifikasi ya. Klasifikasi itu artinya pengelompokan ya. Yang pertama berdasarkan bentuknya, maka terumbu karang dapat dikelompokkan menjadi 2 ya. Yang kedua, manfaat daripada pasir putih untuk kehidupan sangatlah banyak. Nah, di sini diperbaiki, dibenerin. Jadi pembenarannya adalah seperti ini. Berdasarkan bentuknya, terumbu karang dapat dikelompokkan menjadi 2. Jadi nggak usah pakai maka ya. Kemudian yang kedua, manfaat daripada ya, nggak usah pakai daripada, langsung aja manfaat pasir, jadi langsung to the point ya. Jangan terlalu banyak embel-embel ya. Carilah pada berbagai sumber penggunaan kalimat yang tidak tepat. Nah, nih kita ke bagian F lagi, menyunting kalimat-kalimat yang boros. Nah, kalimat yang boros itu seperti apa? Ini contoh salahnya ya, manfaat yang terkandung dalam, udah terkandung dalam lagi, yang namanya terkandung ya ada dalam gitu kan.
Jadi nggak usah pakai itu lagi ya. Manfaat terumbu karang, langsung aja gitu. Ini perbaikannya yang kedua ya. Manfaat terumbu karang dapat dikelompokkan, atau langsung manfaat terumbu karang dikelompokkan gitu, nggak usah pakai dapat lagi ya. Kemudian yang kedua, terumbu karang memiliki ini yang kedua adalah yang contoh salahnya manfaat menjadi dua, yaitu adalah manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Kamu singkat jadinya terumbu karang memiliki berbagai manfaat yang sangat besar sekali ya. Jadi gak usah lagi pakai kata-kata yang boros gitu ya. Kemudian yang G, menelaah prinsip penggunaan kata, kalimat, tanda baca, dan ejaan. Penggunaan huruf kapital, tanda koma, tanda titik pada teks laporan observasi. Penggunaan huruf kapital, tanda koma, tanda titik pada teks ya. Ini ada tanda komanya ya. Kemudian titiknya, udah tau lah kalau penggunaan huruf kapital tuh ada di apa namanya, ada di awal kalimat, nama-nama manusia ya, nama-nama tempat yang misal kayak rumah sakit ya, nama ya, bukan apa namanya, ini adalah jalanan J-nya gede, enggak juga ya. Jadi huruf kapital, tanda koma, tanda titik pada teks itu kayaknya udah dibahas waktu SD, jadi ibu nggak bahas lagi ya. Kemudian yang terakhir, penggunaan imbuhan asing dalam teks laporan hasil observasi. Ada akhiran is ya, akhiran is ada teknis, ada praktis, ada kronologis ya, ada akhiran isasi. Nah, ini artinya apa sih? Isasi menyatakan proses atau menjadikan sesuatu. Akhiran isasi adaptasi dari bahasa Inggris ya. Indonesia ya, yang tadinya speciality di Belanda, kemudian di Inggris jadi specialization, kemudian di Indonesia jadi spesialisasi ya, artinya proses menspesialkan gitu kan. Nah itu yang di dalam kotak kamu tulis aja ya. Penggunaan imbuhan asing dalam teks laporan hasil observasi. Nah ini juga perlu juga ya, contohnya ada banyak, ibu nggak sebutin satu-satu. Nah sudah, kayaknya cukup sampai di situ saja ya. Kalau kebanyakan juga nanti kamunya pusing ya. Jadi cukup sampai G saja dulu. Nah yang ini, yang kotak info nih, pengertian kalimat efektif ya, unsur-unsur kalimat efektif, keparalelan, kemudian kehematan, nih kamu catat aja, lain waktu kita sambung lagi. Oke, dari ibu cukup. Persiapkan untuk tugasnya, persiapkan untuk ulangan harian ya, bab 4. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.